Hai, halo, gue Dojep, gue Skin Motivation. Di sini kita bisa sharing banyak hal mengenai skincare dan gak cuma tentang produk, tapi juga yang berhubungan dengan mindset dan juga habit. So, kalau misalkan kalian tertarik untuk gabung, please do subscribe. Di video kali ini gue bakal sharing mengenai fakta dan mitos mengenai sabun wajah. Tentunya apa yang gue sampaikan di sini sifatnya personal dan untuk menunjang itu gue belajar mengenai skincare. Entah itu lewat baca buku, visit website, salah satu yang sangat gue rekomendasikan adalah lamapin.com, The Science of Beauty. Gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahlinya seperti dermatologist, medical esthetician, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare gurus. But the end of the day, whatever I'm talking about, it's all about my perception. Oke, langsung ke poin yang pertama. Fakta atau mitos? Kalau misalkan sabun wajah semuanya itu sama. Jawabannya adalah fakta. Jadi kalau kita ngelihat dari segi fungsi sendiri, sabun wajah memiliki fungsi untuk membantu membersihkan kulit wajah kita dari kotoran seperti debu, polusi, sisa makeup, sisa skincare, atau bahkan juga produksi minyak berlebih. Pada akhirnya yang membedakan produk sabun wajah satu dan lainnya adalah variasinya sesuai dengan kebutuhan dan jenis kulit masing-masing. Oke, fakta atau mitos nomor 2 adalah fakta atau mitos kalau misalkan penggunaan tools seperti facial brush itu dapat memaksimalkan kinerja daripada si sabun wajah. Dan jawabannya adalah it's kind of. Kenapa gue bilang it's kind of? Karena gini loh, kalau kita ngelihat dari kebutuhan kulit setiap orang itu kan berbeda. Apakah orang tersebut jenis kulitnya normal? Apakah orang tersebut memiliki jenis kulit sensitif? Kalau misalkan contohnya gue dulu juga pakai facial brush dan itu merupakan tools. Gue tuh dulu kan jenis kulitnya tuh sangat berminyak dan penggunaan tools tersebut itu cukup membantu kulit wajah gue. Pada akhirnya gue ngerasa bahwa penggunaan tools tersebut memang membuat kulit wajah gue menjadi lebih bersih, menjadi lebih maksimal. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Kalau kita melihat dari segi fungsi daripada sabun wajah sendiri, dia sudah diformulasikan sedemikian rupa untuk membersihkan kulit wajah kita. Penggunaan tools di sini sometimes memang hanya untuk bersenang-senang, sometimes, tapi memang pada banyak kasus juga itu cukup membantu. Yang gue khawatirkan di sini adalah bukan tools yang lo gunakan, bukan hanya itu, tetapi bagaimana cara kalian menggunakan tools. Jangankan penggunaan tools, kalian sabun wajah dengan tangan aja itu gue masih ngelihat banyak sekali orang yang caranya digosok-gosok. Kalau misalkan hal tersebut juga lo terapkan dengan penggunaan tools, katakanlah lo pakai facial brush dengan cara digosok-gosok, ya rusak skin barrier kalian. Yang ada kulit wajah kalian akan timbul masalah. Hal ini yang sangat gue khawatirkan. Jadi jawabannya adalah it's kind of myth. Oke, lanjut ke poin yang ketiga. Fakta atau mitos kalau misalkan sabun wajah yang memiliki busa banyak itu membuat kulit menjadi lebih kering. Ini merupakan poin yang selalu gue ulang-ulang karena kekhawatiran gue akan jenis kulit wajah gue yang kering. Dan ini jawabannya adalah part of the myth. Kenapa? Jadi kemarinan gue baca artikelnya dari Love Muffin Beauty Science, si skincare expert for sure. Nanti untuk link artikelnya akan gue simpan di kolom deskripsi. Bahwa produk sabun wajah sekarang, mungkin kalau misalkan produk sabun wajah yang dulu bisa jadi iya. Tapi kalau misalkan yang sekarang itu sudah banyak sekali produk sabun wajah yang mereka memasukkan komposisi yang sifatnya hydrating. Jadi sangat wajar ketika sabun wajah yang memiliki busa yang banyak tetapi tetap membuat kulit wajah kita terhidrasi dengan baik. Bukan hanya formulasi yang yang lebih bagus, artinya memasukkan komposisi-komposisi yang lebih menghidrasi, tetapi juga jenis LSL jenis SLS yang digunakan sudah dimodifikasi sedemikian rupa yang pada akhirnya lebih less drying, yang tidak membuat kulit wajah kita menjadi lebih kering setelah penggunaan produk sabun wajah dengan busa yang banyak. Oke, lanjut ke poin yang keempat adalah mitos atau fakta kalau misalkan sabun wajah bertekstur gel itu kurang efektif dalam membersihkan kulit wajah. And of course, it's a myth. Sabun wajah dengan tekstur seperti apapun, entah itu teksturnya gel, teksturnya biasa aja, light creamy, atau bahkan yang whip, atau bahkan juga yang liquid, mereka memiliki kemampuan yang sama. Artinya mereka memiliki fungsi untuk membersihkan kulit wajah kita. Di luar daripada teksturnya seperti apa, tetap saja
sabun wajah formulasinya sudah jelas, mereka memiliki kemampuan untuk membersihkan kulit wajah kita dari debu, dari kotoran yang tadi gue sebutkan di poin pertama. Jadi of course, it's a myth for sure. Dan poin yang terakhir atau poin yang nomor 5, fakta atau mitos kalau misalkan cuci muka itu wajib sehari 2 kali dengan menggunakan facial wash. Dan I think it's part of the myth. Kalau melihat daripada kebutuhan kulit setiap orang itu yang berbeda, penggunaan sabun wajah pada setiap orang itu akan sangat bergantung daripada kebutuhan mereka. Contohnya gue itu beberapa tahun terakhir atau beberapa bulan terakhir tidak terlalu suka cuci muka pakai sabun wajah di pagi hari. Kalau pagi hari misalkan beneran bangun tidur gue cuci muka pakai air aja atau pakai exfoliating toner. Kalau misalkan kulit wajah gue kelihatan kusam, baru malam sebelum tidurnya gue pakai facial wash. Kecuali mungkin kulit wajah lo berminyak, lo akan lebih suka pakai sabun wajah sehari 2 kali atau sehari 3 kali, tapi tidak direkomendasikan kalau sehari 3 kali. Mungkin siangnya lo bisa pakai micellar water kalau misalkan untuk kulit yang jenis kulitnya yang berminyak. Lalu bagaimana untuk orang-orang yang jenis kulitnya sensitif? Kalau misalkan hal ini wajib, artinya kalau misalkan cuci muka dengan sabun wajah ini wajib, gimana dengan orang-orang yang memiliki jenis kulit sensitif atau bahkan sangat sensitif? Kita nggak pernah tahu kondisinya seperti apa. Mungkin dia juga udah coba pakai sabun wajah yang teksturnya gel, yang katanya mild, yang katanya lembut, tapi kok tetap bikin kulit wajah mereka itu tetap aja merah. Karena memang nggak seharusnya, nggak wajib hal tersebut kita terapkan. Lo bisa pakai dengan yang namanya cleansing oil. Mereka kan sama-sama produk cleansing kan. Mereka punya fungsi yang sama kan untuk membantu untuk membantu membersihkan kulit wajah kita. Jadi nggak wajib pakai sabun wajah sehari 2 kali. So, itu dia. Gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika ya, silahkan like dan komen di bawah. Bantu subscribe juga untuk membantu mengembangkan channel gue. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Bye.